Halo, selamat pagi kepada pemirsa Guris Sadan TV di mana saja Anda berada. Salam hangat dan salam sehat selalu. Pada kesempatan ini, Guris Sadan TV kembali hadir untuk tetap mengkawal pemikiran kritis, analitis, dan reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV di mana saja Anda berada. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan 3 hal penting yang disampaikan oleh Mahfud MD di dalam podcast dengan Bambang Wijayanto. Yang pertama, pemerintahan Jokowi telah menggunakan kekuasaan dengan cara untuk memperkuat oligarki dan dinastinya. Dan hukum di mana-mana orang yang di akhir digunakan oleh pemerintahannya harusnya pemerintahan ingin husnul Jokowi khotimah, tapi kok sebagai kayaknya alat enggak. kepentingan Sejauh mana kekuasaan itu atau benar-benar terjadi? kepentingan politik. Yang kedua, Siapa yang indikator mengenai itu berseberangan dikonfirmasi oleh atau gerakan masyarakat yang terus-menerus tidak setia mempersoalkan dengan yang pemerintahan disebut dengan politik Jokowi, dinasti. Terus kemudian yang ketiga, masa depan Indonesia sebagian ditentukan oleh pilkada. atau 545 proses pemilihan kondisikan kepala daerah, untuk bagaimana tunduk evaluasinya? Saya akan diskusi menerima dalam tekanan-tekanan ringan, politik tapi yang bernas disampaikan bersama oleh pemerintah Oke. melalui KPK. Dan yang Dalam kedua, podcastnya saya lihat Mahfud MD Bang Mahfud juga terus mengatakan luar biasa bahwa mencermati situasi demokrasi mutakhir di ini, Indonesia dan ada sangat banyak tergantung kepada informasi-informasi penting anak-anak muda banyak yang diketahui oleh publik. Bang, sebenarnya tidak memiliki ketergantungan kepada elit Jokowi atau di ujung kepada pemerintahannya kelompok oligarki respon di dalam publik terhadap beliau pemerintahan. makin Dan menguat yang ketiga, dengan ketidaksukaannya. Mahfud MD juga menyampaikan Ada bahwa dua hal itu ya, demokrasi di Indonesia menurut saya, itu terutama pemilihan yang kepala paling daerah saat ini dan adalah pemilihan kepala daerah yang sangat orang percaya karena dikendalikan atau campur dikontrol senang oleh faksi-faksi yaitu politik yang munculnya sebenarnya kesadaran tidak mudah diatur atau untuk dikendalikan oleh melawan negara. Dan upaya-upaya itu yang tidak merupakan pernah lelah kelebihan dari Pak Jokowi dari untuk pemilihan tetap kepala daerah berkuasa. pasca Sehingga yang terakhir putusan ini MK lalu nomor orang nggak tahan 60 lagi, lalu dan nomor semua langkah itu 90 menjadi tahun roboh. Gini maksud saya Pak 2024. Pak Jokowi ini Demikian saja ingin pemirsa mempertahankan TV. kekuasaan itu Semoga siaran singkat ini bisa sudah lama dan mencerdaskan langkah-langkahnya Anda. tidak pernah berhenti. Ya. Pertama, di mana-mana orang mulai yang di akhir dari pemerintahannya apel kepala harusnya desa ingin husnul itu khotimah, tapi kok yang kayaknya dimotori oleh enggak. menteri-menteri agar membuat Sejauh mana itu pernyataan benar-benar 3 terjadi? periode. Yang kedua, Ada indikator beberapa mengenai itu menteri dikonfirmasi dan oleh pimpinan gerakan partai waktu itu masyarakat ikut yang kampanye kan, terus-menerus 3 periode Pak mempersoalkan Jokowi yang masih disebut dengan diperlukan. politik dinasti. Tapi masyarakat Yang ketiga, sipil, masa depan Indonesia berjuang sebagian ditentukan oleh demokrasi pilkada. dan penegakan 545 proses pemilihan kepala daerah, bagaimana evaluasinya? Saya akan diskusi dalam ringan tapi bernas bersama Profesor Bang. ya. Oke. Dalam podcastnya saya lihat Bang Mahfud terus luar biasa mencermati situasi mutakhir ini, dan ada banyak informasi-informasi penting yang belum banyak diketahui oleh publik. Bang, sebenarnya Pak Jokowi di ujung pemerintahannya kok respon publik terhadap beliau makin menguat dengan ketidaksukaannya. Itu apa sih sebenarnya? Ada 2 hal itu ya. Menurut saya teori yang paling umum dan itu banyak dipercaya dan mungkin juga orang percaya karena mungkin campur senang gitu, yaitu munculnya kesadaran untuk melawan upaya-upaya yang tidak pernah lelah dari Pak Jokowi untuk tetap berkuasa. Sehingga yang terakhir ini lalu orang tidak tahan lagi, lalu semua langkah itu menjadi roboh. Begini maksud saya Pak Bambang, Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan